Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 dari jenjang SMP, yakninya Ibu Mutia Aulia Irma, saya sendiri Marsusilawati, beserta Ibu Nova Arisandi. Kenalkan pula tim pendukung hebat CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan, yaitu Ibu Marloli selaku fasilitator, Bapak Erwin Kasri selaku pengajar praktik, dan juga Bapak Abdurrahman selaku pengajar praktik. Dalam kegiatan pembelajaran ruang kolaborasi modul 3.3 memiliki tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP akan bekerja sama dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang kedua, CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Kami kelompok 3 dari jenjang SMP mengangkat sebuah program yang kami namai Jumpa Spesial. Jumpa Spesial ini adalah akronim ataupun singkatan dari Jumat Pagi, Spiritual, Emosional, Sosial. Sekarang kita akan melihat apa, bagaimana, dan mengapa kami mengangkat program ini. Ada unsur what, why, and how we choose this program. Dari sisi apa kami mengangkat bahwa Jumpa Spesial merupakan akronim atau singkatan dari Jumat Pagi, Spiritual, Emosional, Sosial yang merupakan kegiatan co-kurikuler yang diselenggarakan setiap Jumat pagi di tingkat sekolah menengah pertama, khususnya pada siswa kelas 7. Di sini kami gambarkan sedikit rangkaian kegiatan Jumpa Spesial. Kegiatannya seperti pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya. Kemudian ada kultum dari peserta didik. Selanjutnya ada penampilan minat dan bakat yang berhubungan ataupun berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Ada bedah ayat Al-Quran. Kemudian juga refleksi kegiatan dari guru maupun ustadz. Untuk pelaksanaannya sendiri, nantinya kegiatan ini akan berselang-seling dengan beberapa kegiatan keagamaan pada setiap minggunya. Dari sisi why atau mengapa kami memilih program ini, alasan kami adalah program Jumpa Spesial ini memiliki tujuan beberapa hal, yakninya yang pertama, mengembangkan nilai-nilai ajaran agama Islam dan akhlak mulia bagi murid SMP. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman siswa atau peserta didik mengenai bedah ayat Al-Quran. Yang ketiga atau selanjutnya adalah sebagai wadah untuk mengembangkan dan melatih kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat mengembangkan kreativitas, potensi, serta bakat dan minat yang sesuai dengan kondisi sekolah. Sekarang kita akan melihat bagaimana atau how this program happen. Perencanaan kami adalah kegiatan Jumpa Spesial ini direncanakan dalam pelaksanaannya peran guru sebagai fasilitator sebagai murid, kepada murid maksudnya, untuk kegiatan ini dengan memberikan jadwal per kelas. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat pagi mulai dari pukul 7.30 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pelaksanaan atau tempat kegiatannya sendiri, kegiatan ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Kita melihat bahwasanya ada 7 karakter lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Aspek yang pertama adalah lingkungan positif. Yang kedua adalah keterampilan berinteraksi sosial. Yang ketiga, keterampilan pencapaian tujuan. Yang keempat, memahami kekuatan diri. Yang kelima, wawasan dan visi. Yang keenam, keaktifan murid. Dan yang terakhir adalah daya lenting dan sikap tangguh.
Adapun karakter lingkungan yang ingin dikembangkan dari kegiatan jumpa spesial ini adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang hatinya serta menikmati setiap momen pembelajarannya. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita lihat diagram Y mengenai keberpihakan murid dalam membentuk sebuah program yang dilihat dari sisi voice atau suara murid, dari sisi choice atau pilihan, dan dari sisi ownership atau kepemilikan. Apa sih dari sisi voice mengangkat program jumpa spesial ini? Yang pertama, kita tentunya ingin membangun budaya saling mendengarkan ketika kegiatan jumpa spesial. Yang kedua, membangun kepercayaan diri murid ketika mereka tampil, bahwa setiap suara mereka adalah sesuatu hal yang berharga dan layak untuk didengar. Yang ketiga, murid diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Dan yang keempat, murid mengekspresikan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif mereka. Sekarang kita beralih ke sisi choice atau pilihan mereka. Yang pertama, murid diberikan kesempatan untuk memilih bagaimana mereka akan menampilkan kegiatan pada saat jumpa spesial tersebut. Yang kedua, memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang akan mereka ambil dalam kegiatan. Yang ketiga, murid diberikan kesempatan dalam pengelolaan waktu kegiatan. Yang keempat, memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber belajar sesuai dengan minat yang mereka miliki. Yang kelima, memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi dan juga merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan. Terakhir, kita beralih pada sisi ownership-nya. Kita dapat melihat bahwasannya, yang pertama, dapat mengapresiasi siswa yang berani tampil sebagai pemimpin pada kegiatan jumpa spesial. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan mereka sendiri, serta memantau penyesuaian pembelajaran mereka. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid bahwa ketika mereka membawa sumber-sumber pembelajaran yang mungkin bagi mereka untuk mereka miliki serta dapat berbagi kepada teman-teman mereka. Yang keempat, membangun murid mencari ataupun mengakses materi secara mandiri pada kegiatan jumpa spesial. Dan yang terakhir adalah mengkondisikan lingkungan fisik yang mendukung kegiatan sebagai faktor kepemilikan bagi mereka pada kegiatan jumpa spesial. Bapak Ibu guru hebat, kami mengutip sebuah kalimat dari Henry Ford yang menyatakan bahwa kebersamaan itu seperti pemulaan, kemudian menjaga kebersamaan merupakan sebuah kemajuan, dan bekerja sama itu merupakan keberhasilan. Berikut ini kami bacakan tanggapan dan penguatan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 beserta ibu fasilitator kami.
Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan, dari sini kami bisa menarik kesimpulan mengenai hasil diskusi kelompok kami, yakninya menciptakan, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah program di sekolah hendaknya mengusung sisi keberpihakan pada murid dengan memperhatikan unsur voice atau suara, choice atau pilihan, serta ownership atau kepemilikan dari murid itu sendiri agar tercipta program yang bermakna bagi semua pihak. Di akhir presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.